Dede Iqbal pakai skuter. Hari ini kita bahas kanibal pada lobster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kali ini kita akan bahas terkait sifat kanibal pada lobster, di mana ini hampir dirasakan oleh semua pembudidaya lobster air tawar. Namun sebelum kita lanjut, saya mau menyapa dulu ya sahabat-sahabat yang telah berkunjung di channel Sahabat R2 ini. Salam kenal untuk semua pembudidaya lobster yang ada di seluruh Nusantara, baik yang di Aceh, Riau, Sumbar, Jambi, dan Palembang ya, serta yang di Tangerang, Jabar, Jawa Timur, dan termasuk yang di Kalimantan, Nusa Tenggara, serta Papua. Pokoknya semua daerah di seluruh Indonesia ya. Salam kenal dari Sahabat R2. Tidak ketinggalan untuk sahabat penonton channel Sahabat R2 yang ada di Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat meraih kesuksesan demi kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kenapa sifat kanibal pada lobster bisa muncul? Berikut kita saksikan dulu tayangan ini. Sahabat, dalam potongan klip barusan terlihat bagaimana perjuangan lobster ya setelah proses molting atau ganti kulit. Jika kita tidak awas, maka lobster tersebut tentu akan jadi mangsa lobster lainnya. Nah, kembali ke topik kita, sifat kanibal pada lobster. Asal kata kanibal, kanibal artinya pemakan daging sejenis atau binatang yang suka membunuh dan memakan daging binatang lainnya yang sejenis. Bahkan sahabat, karena sifat kanibal ini membuat para ahli berpikir ya, untuk budidaya lobster maupun budidaya lobster air tawar adalah bisnis yang kurang menguntungkan. Nah, untuk sahabat para pembudidaya agar tetap untung dalam budidaya lobster, tentunya kita harus meminimalisir yang namanya sifat kanibal pada lobster. Ada 6 hal ya yang jangan sampai dilakukan oleh para pembudidaya lobster air tawar, termasuk bagi pemula. Yang pertama, jadwal memberikan pakan. Kebutuhan makan lobster setiap harinya 3% dari bobot tubuhnya. Lobster itu makannya di pagi hari dan sore sampai malam. Nah, ketika sahabat tidak teratur memberikan makan, semisalnya sahabat sudah kesiangan atau terlalu malam memberi makannya, maka teman-temannya lah yang akan menjadi menu makanan lobster tersebut. Jadi jangan sampai abai ya jadwal makan atau tidak teratur memberikan pakan pada lobster. Yang kedua, komposisi pakan. Lobster banyak membutuhkan makan di malam hari, jadi sahabat bisa membaginya 25% pada pagi hari dan 75% pada sore hari atau malam harinya ya. Jadi sahabat harus atur itu sedemikian rupa, atur komposisi makannya. Kemudian yang ketiga, jenis pakan selang-seling. Memberikan pakan lobster, usahakan sahabat ya memperhatikan jenis pakannya. Ini khusus yang tidak menggunakan pelet udang lobster ya. Jadi sahabat bisa atur bervariasi jenis pakannya dalam seminggu, antara protein, karbohidrat, dan vitamin. Jangan sampai sahabat sepanjang hari hanya memberikan kecambah toge aja ya. Atau sebaliknya, sepanjang sepekan memberikan keong, daging ikan, dan sumber protein lainnya, tanpa diselingi umbi-umbian atau sayur-sayuran. Dan hal yang terparah,
ketika lobster keseringan diberi protein dan ternyata sahabat ganti seketika ya dengan jenis pakan yang bukan kandungan protein. Di sanalah sifat kanibalnya akan muncul. Jadi harus dirutinkan bervariasi memberikan pakan. Sekali lagi, ini bagi yang tidak menggunakan pelet udang lobster. Kita lanjut yang keempat, mencampur lobster dalam ukuran variatif. Jika sahabat mencampur dalam satu kolam lobster dengan ukuran yang variatif, ragam ukuran maksudnya ya, maka secara fisik lobster yang ukurannya lebih kecil cenderung jadi mangsa dari yang ukuran besar. Artinya ukuran yang berbeda bisa jadi pemicu sifat kanibal pada lobster. Yang kelima, jumlah lobster terlalu padat. Bila dalam satu kolam ada banyak lobster dan terlihat jelas ya, kolamnya itu padat dan tak ada ruang gerak yang memadai untuk lobster, itu juga salah satu pemicu sahabat, pemicu sifat kanibal lobster. Meskipun sahabat sudah banyakin shelternya, tetap saja tidak akan membantu. Yang terakhir, kesempatan. Maksudnya di sini ya sahabat, sifat kanibal pada lobster bisa muncul karena ada kesempatan. Semisal adanya lobster lainnya sedang atau setelah ganti kulit, atau kita menyebutnya molting ya. Dan bisa juga di kesempatan lainnya ada sisa bangkai lobster di dalam kolam. Jadi sahabat, kalau kita membiarkan cangkang lobster yang habis molting di kolam seperti ini ya sahabat ya, otomatis kita sebenarnya telah menimbulkan hasrat kanibalisme di lobsternya sendiri, karena lobster-lobster yang masih hidup akan memakan cangkang-cangkang lobster yang habis molting. Nah, ketika mereka tidak puas, belum puas ya, mungkin ada lobster yang lain tidak kebagian, akhirnya dia akan memangsa lobster yang masih hidup. Jadi sebaiknya cangkang lobster yang habis molting ataupun ketika kita mendapatkan ada lobster yang mati, segera diambil dari kolam agar kita tidak memicu sifat kanibalisme dari lobster itu sendiri. Baik sahabat Erduo, demikian informasi dan solusi untuk sahabat terkait sifat kanibal pada lobster. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton dan subscribe. Terakhir, salam hangat, genggam erat untuk semua sahabat. Mari menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.